Sore akhir Juni 2021, suasana di ruang unit reskrim Polres Sleman tetap hening. Inspektur Adi Kurniawan perwira berpengalaman yang memimpin tim sedang meninjau berkas lama ketika seorang pria parubaya dengan raut lela melangkah ragu-ragu ke dalam. Ia memperkenalkan diri sebagai Suyatno, warga Kecamatan Berba, Sleman. Dengan suara bergetar ia menyampaikan bahwa putranya Andi Prasetyo, 35, pemilik sebuah peternakan babi yang cukup besar di Berba, telah hilang kontak lebih dari sebulan. Pada awalnya Suyatno mengira Andi sibuk urusan kandang. Tetapi telepon tak pernah tersambung, pesan tidak dibalas dan firasat buruk kian kuat. Saat mendatangi peternakan, menantunya Rani Wulandari mengatakan Andi pergi menenangkan diri karena terlilit utang. Suyatno tidak perkaya. Sejak kecil Andi dikenal tekun, tidak berjudi, tidak senang hura-hura, seluruh waktunya dikurahkan untuk kandang pakan dan panen. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Pengalamannya membuatnya peka terhadap detail yang tidak selaras. Jika benar bangkrut mengapa peternakan yang disebut-sebut maju itu tak menunjukkan tanda-tanda surut, Ardi memutuskan meninjau langsung. Peternakan Andi berada di lahan luas di Berba, tidak jauh dari Kalitirto, dengan kandang berderet, sistem pembuangan rapi dan rumah 2 lantai tertata bersih. Narasi bangkrut mendadak terasa janggal bila menatap infrastruktur yang tampak terurus. Saat mobil dinas berhenti di depan gerbang, Rani menyambut dengan mata bengkak lalu mengajak Ardi dan anggota tim ke ruang tamu. Tak lama seorang lelaki bertubuh tegap muncul dari belakang, diperkenalkan sebagai Bima Saputra, pekerja andalan di kandang. Ardi mulai menggali keterangan. Rani menyatakan beberapa bulan terakhir Andi berubah, sering keluar malam, uang rumah tangga berkurang, lalu meninggalkan sekarik pesan bahwa ia punya utang dan perlu pergi sementara. Ketika Ardi meminta bukti pesan, Rani mengaku panik dan telah membuangnya. Bima menguatkan cerita itu. Ia mengaku pernah melihat orang-orang tak dikenal mondar-mandir di depan gerbang dan mendengar percakapan yang mirip penagihan. Bagi telinga awam, kisah keduanya terdengar runut. Namun bagi Ardi justru terlalu rapi. Nada tutur Rani stabil, detail Bima menempel sempurna seakan dihafalkan. Sementara itu di luar rumah, Ardi sempat menggitari kandang pakan. Ada arus kerja berjalan, ternak tampak sehat. Jika benar ada kesulitan finansial, menjual satu periode panen saja bisa menutup celah. Menghilang begitu saja bukanlah langkah wajar bagi seorang pengusaha ternak yang tertib. Kembali ke markas, Ardi menggelar rapat singkat. Ia membagi tim dalam beberapa misi senyap. Misi pertama, penelusuran karakter Andi lewat tetangga dan jejaring usaha. 2 anggota berpakaian sipil menyamar sebagai relasi lama menyusuri warung di sekitar Kalitirto. Hasilnya konsisten. Andi dikenal jujur, tidak suka main-main uang hasil panen, diatur rapi, relasi dagang langkar. Misi kedua telah arus rekening Andi dan transaksi usaha. Lalu pemasukan dari penjualan ternak terlihat stabil, bahkan 2 minggu sebelum dinyatakan hilang ada pembayaran besar untuk pemesanan pakan jagung, indikasi orang yang merencanakan produksi bukan kabur. Potongan-potongan itu menyatu menjadi hipotesis bukan kepergian sukarela. Ardi menduga ada peristiwa pidana yang disamarkan. Namun ia menahan timnya dari langkah gegabah. Tanpa bukti kuat, semua masih sebatas dugaan. Ardi kemudian menyusun strategi observasi tertutup. Lokasi peternakan yang terbuka menyulitkan penyamaran, tetapi setelah survei tim menemukan pos pantau alami di lahan kosong bersemak di kejauhan. Dari sana dengan perangkat optik, halaman dan akses rumah utama dapat terpantau tanpa menkolok. Tugasnya mencatat ritme harian pergerakan dan interaksi Rani Bima seraya menunggu momen yang menyingkap tabir. Hari-hari pertama berlalu lambat. Siang hari mereka menjaga jarak profesional, Rani mengurus administrasi, Bima menggangkut pakan, membersihkan kandang. Malam hari lampu rumah meredup lebih awal. Semua tampak benar. Namun Ardi perkaya lakon yang sempurna biasanya menyisakan retak pada momen yang dianggap aman. Pada suatu malam pengamatan menjelang tengah malam, tim mencatat pola yang berbeda. Setelah berkeliling kandang, Bima tidak menuju bilik pekerja. Ia menoleh kanan kiri lalu melangkah ke rumah utama. Lampu kamar Rani meredup dan waktu berjalan pelan. Catatan itu bukan bukti pidana, tetapi membenarkan dugaan relasi non-profesional yang sebelumnya hanya kabar angin. Bagi Ardi ini adalah rangka pertama dari jembatan menuju kebenaran, sisanya membutuhkan ketenangan prosedur dan bukti yang dapat diuji. Menutup babuan, Ardi menatap peta kecil Berba Kalitirto di papan tulis markas. Di antara garis-garis jalan desa, ia melihat sebuah rute penyelidikan mulai dari perilaku berlanjut ke akses-akses fasilitas usaha dan berujung pada satu titik yang akan ia periksa dengan dalih resmi yang tak menimbulkan kecurigaan. Ia tahu waktu bekerja melawan mereka. Ia juga tahu kebenaran jarang datang dengan suara keras, lebih sering berbisik menunggu orang yang sabar mendengarnya. Pagi berikutnya, Inspektur Adi Kurniawan mengumpulkan tim di markas Reskrim Sleman. Papan tulis terisi garis besar strategi penguatan keterangan saksi, penelusuran finansial lanjutan dan akses ke area vital peternakan di Berba.
Tanpa bukti fisik semuanya masih bayang-bayang. Aldi memilih jalur yang tidak menimbulkan kecurigaan, inspeksi sanitasi peternakan dengan kolaborasi lembaga terkait. Ia menghubungi pejabat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sleman yang kerap melakukan pengecekan biosecurity. Kami butuh kunjungan bersama format resmi fokus pada higienitas kandang dan dapur pakan, ujar Ardi singkat. Respons datang cepat kunjungan semakam itu lazim apalagi menjelang musim hujan ketika risiko penyakit meningkat. Sebuah surat tugas disiapkan 2 petugas dinas akan ikut sementara 3 anggota Ardi menyamar sebagai tenaga teknis pendamping. Siang itu sebuah mobil berpelat dinas melaju pelan di jalan Desa Kalitirto Berba. Di gerbang peternakan Rani Wulandari sempat tertegun tetapi segera menata senyum. Bima Saputra menampakkan diri dari area gudang pakan mengganggu kaku. Petugas dinas memperkenalkan maksud pemeriksaan rutin biosecurity, pencatatan pakan dan sanitasi dapur. Semua terdengar wajar. Rani mempersilakan masuk. Prosedur dimulai dari kandang, jalur masuk disemprot, catatan vaksinasi ditunjukkan, kondisi tempat pakan ditilik. Rani menjawab langkar, kadang melirik Bima untuk menegaskan detail jadwal pembersihan. Aldi membiarkan dinamika itu mengalir, semakin mereka merasa ini sekadar urusan teknis semakin mudah timnya bergerak ke titik yang ia ingkar. Saat perhatian Rani dan Bima tersedot ke diskusi tentang jadwal disinfeksi, 3 tenaga teknis berpisah menuju dapur pakan. Bangunan sederhana terpisah di sisi barat kerobongnya menunjukkan bekas pemakaian. Di dalam bau pakan fermentasi dan asap kayu samar-samar tertinggal. Peralatan tersusun rapi, mungkin terlalu rapi untuk tempat yang aktif digunakan. Seorang anggota menyalakan senter tangan memperhatikan lantai, sudut meja dan area sekitar tungku. Tak ada yang mengkolok, namun kerapihan yang berlebihan sering menyembunyikan cerita. Mereka mendokumentasikan dengan cara standar foto garis besar ruangan, temperatur, sisa dinding tungku, residu yang menempel pada serokan abu. Tak ada satu pun yang menyimpang. Prosedur semua tercatat sebagai bagian dari audit biosecurity. Di dekat tungku, anggota termuda menunjuk wadah logam kecil berisi sisa abu yang belum dibuang. Ardi yang ikut menyusul secara singkat memberi isyarat tenang. Ambil sedikit untuk uji lingkungan, katanya datar. Labelnya akan ditulis sebagai sampel residu pembakaran untuk kepentingan higienitas. Tidak ada kata-kata lain yang perlu. Selesai pemeriksaan, rombongan kembali berkumpul di halaman. Petugas dinas menyampaikan saran rutin perbaikan alur kunci peralatan, jadwal disinfeksi yang lebih konsisten. Rani mengangguk, Bima mencatat. Tidak ada keganjilan di wajah mereka ketika rombongan berpamitan. Mobil dinas berbalik arah meninggalkan deretan kandang yang kembali sunyi. Di kantor Ardi menunggu tim kecilnya menyiapkan dokumentasi. Sampel-sampel diberi kode tanah sekitar dapur pakan, residu pembakaran dan usapan permukaan peralatan. Semua lewat jalur laboratorium lingkungan, ujar Ardi. Ia tidak ingin membuat asumsi, ia hanya butuh kepastian yang dapat diuji. Sambil menunggu 2 trap penyelidikan lain bergerak. Tim keuangan mengkonfirmasi lagi alur rekening, pola pemasukan stabil, pembelian pakan terakhir dibayar lunas. Tim sosial menemui tetangga di Kalitirto dan Tegal Tirto. Andi dikenal bertanggung jawab, tidak pernah terdengar masalah utang. Potongan informasi itu meski bukan bukti pidana menggerukutkan skenario kereta pergi karena utang berdiri di atas tanah rapuh. Malam harinya pos pantau kembali aktif. Dari kejauhan lensa malam menangkap pola berulang lampu rumah utama padam, halaman lenggang. Beberapa menit kemudian siluet Bima menjauh dari barak pekerja. Pintu samping rumah utama terbuka sebentar lalu menutup kembali. Catatan jam masuk dan keluar disusun rapi tanpa komentar, tanpa penilaian. Tugas mereka hanya satu, mengamati. 3 hari berlalu dengan ritme yang sama. Di sela itu kabar dari laboratorium internal tiba. Residu pembakaran menunjukkan jejak material anorganik campuran yang tidak lazim untuk pembakaran kayu dan pakan saja. Ardi tidak merayakannya, ia paham itu indikasi bukan konklusi. Ia meminta pengujian lanjutan ke pusat laboratorium yang lebih lengkap di Yogyakarta untuk klarifikasi komposisi residu. Semua mengikuti jalur administrasi yang semestinya. Senja Ardi berdiri di balkon markas memandang lampu-lampu kecil Sleman yang menyala. Ia memikirkan Suyatno, seorang ayah yang datang dengan suara gemetar menggenggam harapan tipis bahwa kebenaran akan muncul. Penyelidikan ini harus bersih, tertib dan kuat berdasar prosedur. Tidak boleh ada langkah yang membuka ruang sanggahan. Di kertas catatan saku Ardi menulis 3 kata tenang, tertib, tuntas. Telepon di mejanya berdering. Panggilan dari laboratorium, sampel diterima, estimasi analisis awal segera. Ardi menggukap terima kasih singkat. Ia menutup buku catatan, menatap peta kecil berbakal Kalitirto di dinding. 1 jalur telah terbuka, jalur yang tidak menakut-nakuti siapapun tapi cukup kokoh untuk menuntun penyelidikan ke inti perkara. Malam merayap dan timnya kembali bergantian berjaga, hening teliti menunggu isyarat berikutnya yang akan menautkan seluruh potongan menjadi cerita yang utuh. Hari keempat pengawasan terasa berbeda. Udara sore di Berba agak lembab, langit mendung dan peternakan terlihat lebih tenang dari biasanya.
Dari pos pantau anggota tim mencatat gerak-gerik Rani Wulandari dan Bima Saputra keduanya tampak semakin santai seolah yakin bahwa kunjungan dinas kemarin hanyalah rutinitas biasa. Itulah efek yang diinginkan Inspektur Ardi Kurniawan menciptakan kesamaan agar lawan menurunkan kewaspadaan. Di markas hasil analisis awal dari laboratorium Yogyakarta tiba. Dalam residu, Abu Dapur Pekan tim ahli menemukan jejak mineral kalsium terdegradasi bercampur logam ringan yang bukan bagian dari pakan ternak biasa. Laporan itu bukan bukti hukum final namun cukup kuat untuk menggerakkan fokus penyelidikan ke dapur pakan. Ardi tidak membiarkan satupun anggota timnya terbawa emosi. Kita tidak boleh melompat ke kesimpulan. Fakta harus solid, ujarnya. Ia segera mengajukan permintaan uji forensik lanjutan untuk memastikan komposisi residu dan memverifikasi sumber materialnya. Permintaan itu dikirim melalui jalur resmi ke Laboratorium Pusat di Jakarta dengan prioritas tinggi. Sementara itu misi lapangan tetap berlanjut. Tim sosial diam-diam mengunjungi beberapa tetangga yang tinggal tidak jauh dari peternakan di Kalitirto. Seorang ibu penjual sayur bercerita pakan di orangnya tertutup tapi baik. Setiap pagi lewat sini beli sayur buat sarapan keluarga, tapi sudah lama enggak kelihatan. Seorang petugas keamanan lingkungan juga mengonfirmasi, saya enggak pernah dengar ada masalah utang. Justru banyak orang bilang peternakan itu sukses. Pola keterangan ini semakin mempertegas bahwa cerita utang dan kabur tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan. Malam hari sekitar pukul 23.30 kamera pengintai jarak jauh kembali merekam pola yang sudah dikatat beberapa hari terakhir. Bima keluar dari kamar pekerja menoleh kanan kiri lalu menyelinap ke rumah utama lewat pintu samping. Lampu kamar Rani meredup sesaat kemudian padam. Tim mencatat jam masuk 23.32, jam keluar 04.57. Semua dikatat dalam log observasi dengan presisi menit dan detik. Ardi tahu rekaman itu belum bisa dijadikan dasar tindakan hukum langsung. Tapi pola perilaku ini memberi dua informasi penting. 1. Mereka merasa aman, artinya mereka tidak menyadari pengawasan. 2. Hubungan personal mereka nyata bukan sekadar gosip. Informasi ini penting bukan untuk menghakimi tapi untuk membangun kerangka motivasi. Dalam kasus kejahatan serius, relasi personal sering menjadi mata rantai tak terlihat yang menghubungkan niat dan tindakan. Keesokan harinya Ardi duduk sendirian di ruang kerjanya menatap papan kronologi yang mulai penuh. Hari 0 laporan kehilangan dari Suyatno. Hari 1 survei lokasi. Hari 2 inspeksi resmi biosecurity dan pengambilan sampel. Hari 3 indikasi residu tak lazim. Hari 4 rekaman perilaku konsisten. Ia menarik satu garis merah dari dapur pakan ke foto Rani dan Bima. Jika ada sesuatu yang terjadi, pikir Ardi, tempat itu kemungkinan pusatnya. Tim forensik lingkungan juga melaporkan perkembangan kecil dari permukaan lantai di dekat tungku. Ditemukan sisa jejak mikroskopis partikel mineral padat yang mengindikasikan proses pembakaran suhu tinggi. Bukan sesuatu yang lazim untuk pengolahan pakan biasa. Ardi tidak langsung menyimpulkan tapi keping puzzle mulai menyatu. Sore harinya Ardi mengadakan rapat tertutup dengan tim inti. Kita akan tingkatkan pengawasan malam. Bukan untuk konfrontasi tapi untuk menunggu momentum hukum yang kuat, ujarnya. Ia menambahkan ketika laporan forensik dari Jakarta turun itu akan menjadi titik balik. Tim menyusun skema pengawasan baru. 2 personel tetap di pos utama dengan kamera inframerah. 1 unit patroli ringan bergerak dalam radius 1 km untuk antisipasi kemungkinan pembuangan barang bukti. Komunikasi dibuat dalam kode tanpa kontak radio terbuka. Malam ke-7 pengawasan angin dingin bertiup dari arah barat. Rumah utama terlihat sepi, hanya satu lampu teras menyala. Bima kembali melakukan rutinitas malamnya. Tetapi kali ini setelah pintu samping tertutup, salah satu anggota tim menangkap suara mesin kecil dari arah dapur pakan, suara yang tidak terdengar di malam-malam sebelumnya. Ardi yang juga berjaga malam itu langsung mencatat waktu dan mengaktifkan perekaman suara jarak jauh. Ia tak memberi perintah apapun, belum saatnya. Tapi ia tahu ada sesuatu yang mulai bergerak di balik berhitung sunyi ia berba. Dalam keheningan malam itu, di antara denggungan serangga dan suara mesin kecil, babak baru dari penyelidikan pun resmi dimulai. Udara malam di berba terasa lebih berat dari biasanya. Jam digital di pos pantau menunjukkan pukul 00.48 ketika suara mesin kecil dari arah dapur pakan terdengar untuk kedua kalinya. Suara itu ritmis teredam seolah berasal dari alat penggiling atau pemanas. Tim pengintai 3 orang dalam posisi terpisah saling bertukar isyarat tangan. Inspektur Ardi Kurniawan berdiri di balik semak, matanya tidak lepas dari layar monitor kecil yang menampilkan bayangan hitam putih melalui kamera inframerah. Pola gerak malam itu tidak seperti hari-hari sebelumnya. Setelah Bima Saputra masuk ke rumah utama, lampu dapur pakan menyala samar. Lalu terdengar suara logam bersentuhan dan desisan uap tipis.
Rani Wulandari tak terlihat keluar rumah tapi bayangan di balik jendela dapur menunjukkan ada aktivitas. Ardi mengangkat radio, kecil suaranya hampir berbisik semua unit tetap posisi. Jangan mendekat, katat waktu ambil gambar kontinu. Ia tahu momen ini sangat penting tetapi belum waktunya untuk konfrontasi. Setiap langkah harus dijaga agar tidak membuyarkan jejak. Dari sudut kamera satu anggota pengintai melihat siluet Bima berpindah dari rumah utama ke dapur pakan. Ia mengenakan sarung tangan panjang dan membawa sebuah wadah logam sedang. Gerakannya cepat dan hati-hati seolah ini bukan pertama kalinya. Dalam 5 menit berikutnya suara mesin itu terdengar lebih jelas seperti alat pemanas dan penggaduk menyala bersamaan. Ardi mencatat jam 01.03. Ia menginstruksikan tim perekam memperbesar tangkapan kamera menyimpan data ke hard disk cadangan dan mengunci semua log waktu secara otomatis. Pengawasan ini tidak bisa diulang jika terlewat. Beberapa menit kemudian bayangan Rani muncul di dapur. Ia membuka jendela kecil mengintip keluar lalu menutup lagi. Tak ada percakapan terdengar hanya suara mekanis monoton dan satu dentingan logam tajam yang menggemakan kesunyian malam. Pagi hari Ardi memanggil timnya ke markas. Layar besar menampilkan rekaman hitam putih malam tadi. Setiap gerakan Bima dan Rani diputar ulang. 0048 suara mesin mulai. 0056 Bima muncul dengan wadah logam. 0103 aktivitas meningkat di dapur pakan. 0120 Rani muncul sebentar. 0157 lampu dapur mati. Tak ada tindakan ilegal yang langsung terlihat namun pola aktivitas tersebut terlalu terstruktur untuk sekadar urusan ternak biasa. Kalau ini hanya masak pakan ujar Ardi Pelan kenapa selalu dilakukan larut malam dan kenapa pakai sarung tangan logam. Tim forensik internal menyarankan jika ada kesempatan legal mereka harus mengamankan sampel tambahan dari dapur pakan. Kita butuh pembenaran administratif yang kuat jawab Ardi. Ia pun segera menghubungi Dinas Peternakan Sleman untuk mengatur inspeksi susulan kali ini dengan alasan teknis lanjutan verifikasi suhu pemanasan dan kebersihan peralatan sesuatu yang lazim dalam biosecurity. Sementara itu 2 anggota tim lapangan kembali ke lingkungan sekitar Kali Tirto. Mereka berbincang dengan tukang pakan yang biasa memasok bahan mentah untuk peternakan itu. Pak Andi biasanya pesan sendiri kata salah satu pemasok. Tapi beberapa minggu terakhir semua diurus Bu Rani dan Mas Bima. Jam pengambilan juga aneh sering malam-malam. Potongan informasi kecil itu menambah lapisan baru dalam peta penyelidikan. Setelah Andi menghilang, semua kendali operasional beralih ke 2 orang itu. Malam berikutnya tim kembali ke pos pantau dengan peralatan yang lebih siap kamera inframerah utama 1 mikrofon parabola jarak jauh dan 1 drone kecil bersuara senyap untuk menangkap sudut atap dapur pakan. Kuakakera bulan setengah menggantung di langit. Tepat pukul 23.57 seperti sebuah rutinitas Bima kembali muncul. Kali ini suaranya lebih jelas. Melalui mikrofon parabola terdengar deru mesin logam ringan dentingan panci besar dan percikan air panas. Ardi mengangguk pelan. Ia mulai menandai jam dan durasi di peta kronologi. Dalam benaknya alur waktu setiap malam mulai membentuk pola berulang pola yang kelak akan menjadi tulang punggung bukti kuat. Keesokan paginya Ardi menerima telepon singkat dari Laboratorium Forensik Jakarta. Suara di seberang terdengar formal sampel Abu Pakanyang. Anda kirim menunjukkan hasil positif adanya jejak pembakaran material tulang dengan suhu tinggi. Kami akan kirim laporan tertulis sore ini. Ardi tidak berkata banyak. Ia hanya menutup telepon perlahan lalu menatap papan kronologi di depannya. Garis merah dari foto dapur pakan kini tebal dan jelas. Ini bukan lagi sekadar firasat, ini arah resmi penyelidikan. Ia berdiri di depan timnya. Mulai malam ini kita tak hanya mengawasi, ukapnya tenang namun tegas. Kita siapkan jalur hukum. Saat bukti forensik final keluar kita bergerak. Dalam ruangan itu semua orang tahu permainan bayangan di Berba sebentar lagi akan berubah menjadi tindakan nyata. Malam yang retak telah membuka celah dan celah itu akan membawa kebenaran keluar dari kegelapan. Siang itu Inspektur Ardi Kurniawan duduk di ruang rapat kecil Polres Sleman. Dindingnya dipenuhi peta peternakan di Berba, diagram, alur aktivitas malam dan laporan forensik terbaru dari Jakarta. Laporan tersebut secara resmi menyatakan sampel residu dapur pakan mengandung sisa pembakaran tulang dan material biologis manusia pada suhu tinggi. Kalimat itu sederhana tapi maknanya berat. Tim kini tidak lagi sekadar mengawasi, mereka memiliki arah penyidikan resmi. Mulai saat ini, ujar Ardi dengan nada datar namun tegas, ini bukan lagi kasus orang hilang. Ini potensi kasus pembunuhan. Tim inti terdiri dari 6 orang. Ardi membagi peran dengan cepat, 2 anggota menyusun rencana operasi lapangan. 1 tim hukum mengurus dasar legal untuk penggeledahan. 1 tim komunikasi menyiapkan jalur koordinasi dengan Dinas Peternakan Sleman, pintu masuk legal ke peternakan.
Tim teknis menyiapkan alat perekam bukti dan transportasi diam-diam. Tujuan utama mendapatkan akses penuh ke peternakan tanpa menimbulkan kecurigaan dari Rani Wulandari dan Bima Saputra. Sore harinya Ardi mendatangi kantor dinas peternakan. Dengan surat resmi di tangannya meminta kerjasama inspeksi mendadak lanjutan terkait potensi pelanggaran higienitas kandang dan proses pengolahan pakan. Kepala dinas mengangguk ini bukan hal aneh di sektor peternakan besar. Surat keputusan inspeksi pun ditandatangani malam itu. Bagus gumam Ardi dalam mobil saat kembali ke markas. Kita masuk lewat pintu depan bukan lewat jendela. Malam itu tim pengawas tetap berjaga. Dari pos pantau Bima kembali melakukan rutinitasnya bergerak dari kamar pekerja ke rumah utama kemudian ke dapur pakan. Lampu menyala, suara mesin berputar dan Rani tampak keluar sebentar mengecek halaman. Semua direkam rapi. Namun ada sesuatu yang berbeda dari kamera atap drone kecil. Terlihat dua drum plastik besar baru di dekat dinding dapur pakan. Drum tersebut tidak ada semalam. Ardi mencatat waktu kemungkulan drum 00.51. Catat posisi ukap Ardi Liri melalui radio kecil. Itu bisa jadi petunjuk tambahan. Keesokan paginya di ruang briefing Ardi menjelaskan rencana secara rincian. Inspeksi resmi akan dilakukan siang hari dipimpin langsung oleh petugas dinas peternakan dengan tim Ardi menyamar sebagai staf teknis dan pendamping lapangan. 2. Prioritas pertama memeriksa dapur pakan dan dua drum plastik yang baru muncul. 3. Prioritas kedua mengamankan semua material dan sisa pembakaran untuk forensik tambahan. 4. Operasi harus terlihat resmi, tenang dan tidak memancing reaksi defensif dari Rani dan Bima. Begitu kita temukan indikasi yang kuat kita kunci lokasi. Tim cadangan akan bergerak dalam hitungan menit, ujar Ardi. Pukul 13.00 konvoi kecil dengan mobil berplat dinas tiba di depan gerbang peternakan. Rani dan Bima yang sedang memberi makan ternak tampak terkejut tetapi tidak menunjukkan perlawanan. Pemeriksaan lanjutan Bu Rani ukap petugas dinas peternakan dengan nada ramah. Hanya memastikan semua standar higienitas terpenuhi. Rani tersenyum kaku. Tentu silakan. Tim bergerak sesuai rencana. Dua petugas dinas ke kandang sementara Ardi dan dua anggota lain diarahkan ke dapur pakan dengan dalih pemeriksaan suhu pemanas dan pengolahan pakan. Di dalam dapur bau logam terbakar sama tercium. Tungku besar masih menghitam dan dua drum plastik berdiri rapi di pojok ruangan. Salah satu anggota Ardi berpura-pura mencatat suhu dinding tungku sementara Ardi membuka penutup drum pertama perlahan dengan sarung tangan. Aroma menyengat langsung keluar campuran air, rebusan pakan, minyak dan sesuatu yang tidak lazim. Ardi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ayah memberi isyarat tangan kepada anggota teknis ambil sampel cairan dan padatan dalam drum simpan dalam wadah segel laboratorium. Semua dilakukan dengan gerakan natural seperti petugas biasa. Di luar, Rani dan Bima masih mengawasi dari kejauhan. Senyum mereka tampak kanggung tapi belum curiga. Mereka mengira ini hanyalah pemeriksaan standar. Itu memberi Ardi waktu emas. Dalam waktu kurang dari 20 menit seluruh area dapur telah didokumentasikan, residu tungku abu, sisa pembakaran cairan drum dan usapan dari pipa pembuangan. Menjelang sore rombongan berpamitan dengan wajah netral. Tidak ada nada angkaman, tidak ada tekanan. Namun begitu mobil berplat dinas keluar dari gerbang peternakan, Ardi langsung menghubungi tim cadangan. Semua sampel dalam perjalanan ke lab, katanya. Begitu hasilnya keluar kita punya dasar untuk tindakan hukum penuh. Malam itu saat langit berubah kembali gelap, tim pengawas tetap berjaga. Rani dan Bima mungkin belum tahu tapi permainan yang mereka mainkan sudah tidak lagi sepihak. Di ruang kerja markas, Ardi menatap catatan operasi yang kini mulai membentuk satu garis merah jelas. Dapur pakan, drum plastik, residu tulang, pola perilaku malam. Panggung sudah siap, gumamnya pelan. Kita tinggal menunggu waktu. Hujan tipis turun membasahi berba malam itu. Udara lembab menyelimuti peternakan dan bau pakan babi bercampur aroma tanah basah menyebar ke udara. Dari pos pengawasan tersembunyi di lahan kosong sekitar 800 meter dari lokasi, Inspektur Ardi Kurniawan berdiri bersama dua anggotanya. Di depan mereka layar monitor menampilkan gambar hitam putih yang ditangkap kamera inframerah gerakan Bima Saputra dan Rani Wulandari. Pola lama berulang namun malam ini terasa berbeda. Setelah inspeksi siang yang tampaknya membuat mereka sedikit gelisah, Rani terlihat lebih sering mondar-mandir di teras. Tangannya beberapa kali menggosap leher, matanya gelisah menatap ke kanan. Bima tampak membawa beberapa karung kecil menuju dapur pakan. Lampu di dapur menyala lebih lama dari biasanya. Dia mulai resah, bisik salah satu anggota pengintai. Ardi mengangguk pelan. Mereka sadar waktunya tidak panjang. Biasanya begitu orang yang merasa aman terlalu lama akan panik begitu keadaan berubah. Pagi harinya tim laboratorium dari Yogyakarta menelepon langsung ke Maya Kerja Ardi. Hasil uji cairan dan padatan dari dua drum plastik keluar lebih cepat dari jadwal.
Suara analis forensik terdengar tenang tapi tajam dalam sampel drum. Ditemukan campuran sisa bahan organik terbakar dan fragmen tulang manusia dalam kondisi hancur halus. Ardi menarik napas dalam-dalam. Itu bukan sekadar indikasi, itu bukti forensik kuat. Ia segera menghubungi Kejaksaan Negeri Sleman untuk memulai proses penerbitan surat perintah penggeledahan dan penangkapan. Tidak boleh ada langkah tergesa tapi juga tidak boleh memberi waktu bagi Rani dan Bima untuk menghapus jejak. Begitu surat keluar, ujar Ardi pada timnya, kita bergerak cepat, tenang dan serentak. Tidak ada ruang bagi mereka untuk melarikan diri. Sementara proses hukum berjalan, tim sosial dan pengintai terus bekerja di lapangan. Seorang tetangga di Kalitirto melapor bahwa 2 hari terakhir Bima beberapa kali terlihat membeli bensin dalam jerigen kecil dan berbicara dengan nada cemas di telepon umum dekat pasar. Hal itu memperkuat kekhawatiran Ardi bahwa mereka berencana menghilangkan bukti sebelum pihak berwenang sempat bergerak. Ardi menekan radio komunikasi kecil, mulai malam ini semua tim standby. Kalau ada tanda pergerakan keluar dari area peternakan kita ikuti, tapi jangan lakukan penangkapan sebelum surat resmi turun. Malam ketiga setelah inspeksi sekitar pukul 23.41, kamera inframerah menangkap sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rani dan Bima membawa 2 karung besar dari dapur pakan ke area kebun belakang yang ditumbuhi semak lebat. Mereka tampak hati-hati menyeringai gugup dan saling memberi isyarat. Ardi berjongkok di tanah becek, matanya menyipit menatap layar monitor. Ini dia, bisiknya. Ia memberi aba-aba senyap. Satu tim kecil yang ditempatkan di arah utara mulai merayap mendekati perbatasan luar kebun tanpa lampu, tanpa suara. Ardi tidak berniat menangkap malam itu, ia hanya ingin mengetahui lokasi pembuangan. Semua pergerakan mereka terekam dengan resolusi tinggi. Bima dan Rani menggali tanah dengan kangkul kecil, memasukkan sesuatu dari karung ke lubang dangkal lalu menutupnya tergesa. Tak lama setelah itu mereka kembali ke rumah utama. Seluruh proses berlangsung kurang dari 15 menit. Koordinat lokasi terkunci, lapor anggota tim lewat radio lirik. Kedalaman lubang sekitar 60 cm. Bagus, jawab Ardi singkat. Jangan mendekat malam ini, kita simpan momen ini. Pagi berikutnya semua catatan disusun rapi dan diserahkan ke Kejaksaan sebagai pembuat permohonan surat perintah. Rekaman malam itu hasil uji forensik drum serta kronologi aktivitas selama 2 minggu terakhir menjadi satu berkas lengkap. Tidak ada ruang bagi pembelaan, samar-samar semua mengarah ke 2 orang. Sore hari pukul 16.17 surat resmi akhirnya turun, izin penggeledahan menyeluruh dan penangkapan 2 tersangka atas dugaan pembunuhan berencana dan penghilangan barang bukti. Ardi menatap lembaran surat itu cukup lama. Di luar jendela hujan mulai turun lagi. Malam ini kita tarik jaring, katanya tenang. Dan pastikan tidak ada satu pun dari mereka yang lolos. Pukul 22.00 semua anggota tim telah berada di posisi. Tim pertama pengawasan perimeter luar peternakan. Tim kedua masuk melalui gerbang depan bersama satu mobil resmi. Tim ketiga menyusup dari sisi barat menuju kebun belakang untuk mengamankan area penguburan. Tim keempat cadangan di kendaraan tak bertanda untuk dukungan cepat. Ardi berdiri di tengah tim, jas hujan hitam menutupi seragam. Wajahnya tenang tetapi matanya tajam seperti mata elang sebelum menyergap mangsa. Ia memegang radio menunggu aba-aba akhir. Di kejauhan lampu rumah peternakan masih menyala redup. Suara jangkrik terdengar bersahutan, tak menyadari malam itu adalah akhir dari permainan panjang Rani dan Bima. Semua unit suara Ardi terdengar pelan namun jelas melalui radio. Hitungan mundur 3, 2, 1 gerak. Malam pun bekas oleh operasi terencana. Jaring telah dilempar dan 2 orang di dalam rumah itu tidak tahu bahwa seluruh kebenaran sedang menggurung mereka dari segala arah. Hujan rintik-rintik belum berhenti saat jarum jam mendekati 23.59. Jalan tanah menuju peternakan di Berba lenggang, hanya suara ranting dan air yang menetes dari atap seng. Dalam kegelapan tim gabungan dari Reskrim Polres Sleman dan unit bantuan bergerak dalam senyap. Operasi ini bukan lagi pengawasan, ini penangkapan resmi. Inspektur Ardi Kurniawan berdiri di titik komando berjarak sekitar 300 meter dari rumah utama. Radio kecil di tangannya terhubung dengan 3 satuan tim lain. Ia mengulang perintah: unit 1 posisi gerbang, unit 2 kebun belakang, unit 3 perimeter kanan. Jangan lakukan konfrontasi terburu-buru, kita masuk serentak. Lampu rumah Rani dan Bima masih menyala redup. Melalui kamera inframerah yang terpasang sejak lama, tim pengintai sudah tahu posisi keduanya. Rani Wulandari di kamar utama, Bima Saputra di ruang belakang dekat dapur pakan. Tidak ada tanda-tanda mereka menyadari jaring telah dilempar. Pukul 00.05 Ardi mengangkat tangan. Aba-aba turun. Unit 1 bergerak cepat ke gerbang depan membuka kunci dengan alat khusus. Unit 2 menyelinap lewat pagar samping menuju kebun belakang, tempat lubang pembuangan yang mereka temukan malam sebelumnya. Unit 3 mengunci sisi kanan rumah. Dalam waktu kurang dari 1 menit semua posisi terkunci.
Lampu tembak siaga, jangan nyalakan sebelum perintah, ujar Ardi lirih. Ia memberi aba-aba terakhir dan pintu depan didobrak. Tim bersenjata masuk dengan gerakan presisi. Suara langkah sepatu bot menghentak lantai basah. Lampu sorot langsung diarahkan ke ruang tamu dan dapur. Bima terperanjat. Ia baru saja berdiri di dekat tungku ketika pintu terbuka keras. Tangannya refleks menutup ember di sebelah tungku, tetapi dua petugas langsung menyergap dan menjatuhkannya ke lantai. Polisi jangan bergerak, teriak salah satu anggota tim. Sementara itu di kamar utama, Rani menjerit kecil saat lampu sorot menyorot wajahnya. Ia mengenakan piyama rumah, matanya membesar ketakutan. Dua petugas wanita bergerak cepat mengamankannya tanpa perlawanan. Dalam waktu kurang dari 3 menit seluruh area rumah telah dikuasai. Ardi melangkah masuk terakhir. Bau khas pakan dan sisa pembakaran menyambutnya. Ia melihat ke arah drum plastik di dapur, dua drum yang sudah menjadi awal terbukanya semua rahasia. Drum itu kini kosong, tapi dindingnya masih meninggalkan jejak cairan kental yang sudah difoto dan dianalisis. Tempat ini seperti tak pernah tidur, gumamnya pelan. Sementara itu unit 2 di kebun belakang mulai menggali tanah di lokasi pembuangan. Dengan sarung tangan lateks dan senter kecil, tim teknis berhati-hati mengangkat lapisan tanah yang baru ditimbun. Dalam beberapa menit mereka menemukan sisa bahan organik dan potongan kecil material tulang yang langsung disegel dalam kantong bukti forensik. Koordinat lokasi 0747 12 S11 25 19 I. Bukti dikunci, lapor anggota unit 2 melalui radio. Diterima jawab Ardi, suaranya tenang tapi matanya menatap tajam ke arah dapur, ke tempat semuanya bermula. Pukul 01.00 dini hari, Rani dan Bima dibawa ke Polres Sleman. Mereka tidak lagi saling berbicara, tapi sesekali Bima melirik ke Rani seolah mencari kepastian atau pembelaan. Rani membalas dengan wajah kosong tanpa ekspresi. Keheningan di dalam mobil terasa lebih menusuk dari suara sirene manapun. Di belakang mereka petugas teknis tetap berada di peternakan. Lokasi kini disterilkan, semua area penting dipasangi garis polisi. Tungku dapur, pakan, drum plastik serta jalur kebun belakang akan dipetakan secara forensik penuh mulai pagi. Di ruang interogasi Polres, Rani duduk kaku di kursi besi. Tangannya gemetar tapi bukan karena dingin. Bima berada di ruang terpisah dijaga dua petugas. Ardi masuk perlahan mengenakan jaket hitam basah oleh hujan. Ia tidak langsung bertanya, hanya meletakkan sebuah map berwarna merah di atas meja. Map itu berisi hasil forensik drum plastik, foto rekaman malam pengawasan dan dokumen penggeledahan resmi. Rani melirik map itu dan matanya langsung menghindar. Bu Rani, suara Ardi datar, tapi dalam seluruh tempat sudah kita periksa. Kami punya rekaman setiap malam. Kami punya sisa residu pembakaran dan lokasi pembuangan. Tidak ada ruang lagi untuk menutupi apapun. Rani tidak menjawab. Ia menunduk, kedua tangannya saling meremas. Ini bukan sekadar pengawasan, lanjut Ardi pelan. Ini penyidikan pembunuhan. Air mata pertama mengalir di pipi Rani. Ia tahu malam ini bukan sekadar penggerebekan. Ini akhir dari semua rencana yang ia pikir aman. Sementara itu di ruangan lain, Bima berusaha tetap tenang. Kami cuma pasangan biasa, katanya datar. Saya hanya pekerja, saya tidak tahu apa-apa. Petugas hanya menatapnya tanpa ekspresi. Semua bukti ada, semua langkah mereka tercatat dengan waktu dan koordinat. Tidak ada jalan mundur. Pukul 02.30 berbah kembali tenang. Peternakan kini hanya tinggal suara tetes hujan dan garis kuning polisi yang bergoyang tertiup angin. Di luar ruangan, Ardi berdiri sendirian di koridor. Ia menghela napas panjang. Satu langkah selesai, gumamnya, tapi ini baru permulaan dari kebenaran yang akan dibuka lebar-lebar. Malam itu jaring penyelidikan resmi tertutup rapat dan Rani Wulandari bersama Bima Saputra kini resmi menyandang status tersangka. Hujan telah reda saat fajar mulai menyelinap ke langit Sleman. Di halaman belakang Polres, suara burung bercampur dengan gemerisik air hujan sisa malam sebelumnya. Tapi di dalam gedung penyidikan suasana masih tegang. Rani Wulandari duduk di ruang interogasi, mata sembab, rambut berantakan dan tangan terikat longgar di depan meja baja dingin. Satu ruangan terpisah, Bima Saputra menunduk kaku dikelilingi dua penyidik. Tak ada suara kecuali detak jam dinding dan bunyi pena mencatat. Inspektur Ardi Kurniawan melangkah masuk dengan map merah di tangannya, map yang kini menjadi tulang punggung kasus hasil forensik residu pembakaran, rekaman pengawasan malam serta bukti dari kebun belakang. Bu Rani, suara Ardi tenang tapi dalam. Kami tidak butuh cerita palsu. Kami butuh kebenaran. Rani menghindari tatapan Ardi. Ia menggigit bibir, menarik napas pendek. Saya tidak tahu apa-apa, gumamnya nyaris tak terdengar. Ardi tidak membantah. Ia hanya membuka map merah memperlihatkan foto drum plastik, foto penggalian di kebun belakang serta hasil forensik bertuliskan fragmen tulang manusia teridentifikasi positif. Foto itu membuat tubuh Rani menegang seketika. Ini dari halaman belakang rumahmu, kata Ardi perlahan.
Dan ini ia menunjukkan laporan forensik residu dapur pakan dari tempatmu memasak pakan setiap malam. Rani menunduk, bahunya mulai bergetar tapi mulutnya masih terkunci. Sementara itu di ruangan lain Bima duduk lebih tegap. Ia berusaha terlihat tenang namun keringat dingin membasahi pelipis. Saya cuma kerja, ujarnya. Kalau ada hal buruk terjadi itu bukan saya. Penyidik menatapnya datar. Ia menekan remote kecil dan layar di dinding menampilkan rekaman malam operasi Bima dan Rani menggali lubang di kebun belakang, memasukkan isi karung lalu menimbunnya kembali. Tak ada suara tapi bayangan mereka jelas. Mas Bima, ujar penyidik, ini bukan cerita yang bisa disangkal dengan kalimat saya cuma kerja. Setiap langkah kalian terekam, setiap karung, setiap gerakan, setiap jam. Wajah Bima mulai kehilangan warnanya. Pukul 09.00 Ardi kembali ke ruang interogasi utama. Ia membawa secangkir teh panas dan meletakkannya di depan Rani. Bu Rani, saya tidak di sini untuk menakut-nakuti. Saya di sini untuk mendengar kebenaran, katanya. Kalau Anda terus berbohong semuanya akan menelan Anda lebih dalam. Tapi jika Anda bicara sekarang setidaknya Anda punya kesempatan untuk tidak sendirian. Kalimat tidak sendirian membuat Rani mengangkat kepala. Tatapannya goyah. Bima, gumamnya pelan. Ya, Ardi menyahut cepat tapi tenang. Bima sudah memberikan keterangan. Sekarang giliranmu. Ceritakan bagaimana semuanya dimulai. Tubuh Rani lunglai. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu permainan bongkamnya tak lagi punya arti. Saya tidak pernah berpikir semuanya akan sejauh ini, bisiknya. Rani mulai bercerita dalam nada tersendat. Ia mengaku awalnya hanya terlibat hubungan gelap dengan Bima, pekerja kepercayaannya di peternakan. Awalnya sembunyi-sembunyi tapi semakin lama semakin tak terkendali. Ia merasa kehidupannya dengan suaminya Andi Prasetyo terlalu monoton, dingin, katanya. Bima yang lebih muda dan agresif menawarkan sesuatu yang membuat Rani merasa hidup kembali. Tapi sering waktu rasa bersalah berubah menjadi ketamakan. Andi adalah pemilik tunggal peternakan dan jika ia pergi semuanya akan menjadi milik Rani. Bima bilang kalau Andi tidak ada semua akan lebih mudah. Suara Rani nyaris peka. Awalnya saya menolak, tapi lama-lama saya percaya padanya. Di ruangan sebelah penyidik mendengar pengakuan itu melalui headphone. Bima yang mendengar sebagian rekaman pengakuan Rani mulai gelisah. Dia bohong, katanya. Dia juga ikut, dia yang suruh saya. Penyidik hanya mengkatat. Dua suara, dua versi, tapi keduanya saling menyeret satu sama lain ke dalam pusaran kebenaran yang sama. Rani melanjutkan pengakuannya. Ia menceritakan bagaimana Bima menyusun rencana membuat seolah-olah Andi hilang karena tekanan utang, memanfaatkan reputasi baik Andi agar semua orang perkaya. Malam-malam panjang di dapur pakan menjadi momen mereka menutupi jejak. Drum plastik tongku besar dan kebun belakang menjadi tempat rahasia mereka. Setiap kali Ardi mengajukan pertanyaan rinci jam tanggal siapa yang memulai, Rani menjawab dengan suara lemah tapi konsisten. Tangannya gemetar tapi kata-katanya mengalir. Semakin ia bicara semakin rencana kelam itu terbuka lebar. Pukul 12.30 interogasi hari pertama selesai. Pengakuan lisan Rani dikatat dalam berita acara resmi dan ditandatangani. Bima yang semula keras kepala mulai retak saat diberitahu bahwa Rani telah membuka semuanya. Tatapan kosongnya berubah menjadi panik. Ardi meninggalkan ruang interogasi dengan langkah pelan. Di lorong ia berhenti sejenak. Meski kasus ini masih panjang, satu hal sudah jelas, lapisan pertama kebohongan telah runtuh. Malam-malam sunyi di peternakan berba kini bukan lagi misteri. Mereka adalah potongan-potongan waktu yang perlahan membentuk satu kebenaran pahit, kejahatan yang lahir dari hasrat ketamakan dan pengkhianatan. Dan bagi Ardi ini bukan akhir. Ini titik retak saat kebenaran mulai menggalir deras dan tak ada lagi jalan untuk kembali. Siang mulai kondong ke sore, awan kelabu menggantung di atas sleman menambah berat suasana di dalam ruang interogasi. Aroma kopi hitam bercampur bau kertas basah memenuhi udara. Dua ruang berbeda, dua tersangka yang kini saling menuding menjadi pusat perhatian tim penyidik. Inspektur Ardi Kurniawan berdiri di ruang pengamatan, matanya fokus pada layar CCTV yang menayangkan interogasi Rani Wulandari dan Bima Saputra secara bersamaan. Pengakuan Rani pada pagi tadi membuka celah besar dalam kebohongan mereka. Kini giliran Bima yang harus mengungkap versinya sendiri. Mas Bima, ujar penyidik dengan nada datar, kami sudah punya pernyataan Rani. Kalau Anda pikir masih bisa menyembunyikan sesuatu, saya sarankan pikir ulang. Bima menghela napas keras. Tangannya menggepal di atas meja. Semua ini bukan ide saya, dia yang mulai. Dia yang bilang Andi sudah jadi beban, katanya cepat seperti mencoba mendahului pertanyaan. Beban. Penyidik memeringkan kepala. Ya, jawab Bima kini dengan suara lebih pelan. Dia sering mengeluh, katanya hidupnya seperti di penjara. Dia cuma ingin punya kehidupan baru dan saya bodoh, saya perkaya.
Sementara itu di ruang sebelah Rani duduk kaku mendengar sebagian rekaman pernyataan Bima melalui earphone kecil yang dipasang penyidik. Tangannya mensengkeram ujung meja. Dia pembohong, gumamnya. Semua itu rencananya juga. Dia yang bujuk saya. Ardi memasuki ruangan Rani. Ia tidak membawa berkas baru, hanya sebuah tape recorder kecil. Ia meletakkannya di atas meja dan menekan tombol play. Suara Bima terdengar jelas menyebut namanya sebagai otak rencana. Wajah Rani menggeras. Tak ada air mata kali ini, hanya tatapan kosong seperti seseorang yang baru saja kehilangan sisa pertahanannya. Burani, suara Ardi tenang tapi tajam. Setiap kalimat kalian akan diuji. Dua versi tidak akan bertahan lama. Bukti fisik sudah bicara. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bicara lebih dulu dan lebih jujur? Rani menunduk tapi kali ini tanpa menangis. Ia tahu kebohongan mereka telah sampai di ujung jalan. Pukul 15.20 Ardi mengumpulkan tim di ruang strategi. Di dinding terpampang kronologi lengkap. 1 Juni laporan orang hilang dari Suyatno. 3 Juni observasi dapur pakan pertama. 6 Juni temuan drum plastik dan hasil forensik awal. 9 Juni penangkapan dan pengakuan Rani. 10 Juni pernyataan Bima. Di bawahnya peta peternakan dengan garis merah melingkar menandai lokasi dapur drum plastik, kebun belakang dan satu titik penting yang baru ditemukan pagi tadi, saluran pembuangan air dari dapur pakan. Tim forensik menginformasikan adanya sisa fragmen kecil material biologis yang tersangkut di saringan logam saluran itu. Ini bukti tambahan jelas seorang penyidik forensik. Materialnya kokoh dengan hasil dari drum plastik dan lubang kebun belakang. Semua berasal dari satu sumber. Ardi menyandarkan tangan di meja. Jadi tidak ada lagi ruang untuk saling lempar, katanya pelan. Kita akan pakai hasil forensik ini untuk mengkonfrontasi mereka secara langsung. Malamnya sekitar pukul 19.00 Rani dan Bima dibawa ke ruang interogasi yang sama. Pertama kalinya mereka dipertemukan sejak penangkapan. Dua petugas duduk di sisi ruangan. Ardi berdiri di depan, map merah terbuka di tangannya. Kalian berdua, kata Ardi dengan suara tenang tapi berlapis baja, punya dua versi. Tapi satu hal tak bisa kalian bantah, bukti fisik. Rekaman drum kebun dan saluran pembuangan semuanya bicara. Rani menunduk. Bima menatap ke dinding kosong. Ardi melanjutkan, kalian pikir ini cuma soal siapa yang menyalahkan siapa. Tapi hukum tidak mengenal cerita siapa lebih meyakinkan. Hukum mengenal bukti. Suasana ruang interogasi membeku. Petugas memutar rekaman malam pengawasan, hasil uji forensik dan peta peternakan. Tak ada satu pun dari mereka yang bisa menyangkal keberadaan gambar dan jejak-jejak nyata. Bima akhirnya membuka suara lebih dulu. Ia katanya, pelan, aku ikut. Tapi bukan aku yang mulai. Dia yang ingin hidup tanpa suaminya. Rani menatap Bima tajam tapi tidak menyangkal. Ia hanya menggigit bibirnya hingga pucat. Kata-kata itu yang dulu mereka rangkang dalam bisu di dapur pakan kini kembali sebagai jerat hukum yang melingkari mereka sendiri. Bima ukap, Rani, lirik kita sama-sama salah. Ardi menutup map merahannya. Ia tahu patahan pertama sudah terjadi dan ketika retakan mengkul seluruh dinding kebohongan akan segera runtuh. Malam itu Rani menandatangani berita acara tambahan dengan suara serak. Bima pun akhirnya memberikan keterangan penuh setelah konfrontasi berlangsung hampir 3 jam. Cerita mereka kini tidak lagi saling bertabrakan melainkan saling melengkapi, dua potongan puzzle kelam yang menyatu menjadi satu kisah utuh. Di luar ruang interogasi Ardi menatap langit malam Sleman. Angin membawa bau tanah basah dari halaman belakang. Ia tahu masih ada proses panjang rekonstruksi, pengadilan dan keadilan yang harus ditegakkan. Tapi satu hal sudah pasti, kebenaran kini bukan bayangan samar melainkan bentuk yang jelas, dingin dan tak bisa lagi disangkal. Pagi itu langit berubah dipenuhi awan kelabu. Suasana peternakan milik Andi Prasetyo yang dulu ramai kini sunyi total. Garis polisi berwarna kuning membentang di sekitar dapur pakan dan kebun belakang. Kamera media lokal berbaris di kejauhan dijaga ketat petugas. Hari ini bukan hari biasa, ini adalah rekonstruksi kejadian. Inspektur Ardi Kurniawan berdiri di tengah halaman, jas hujan tipis melekat di bahunya. Di tangannya map merah telah diganti dengan dokumen resmi rekonstruksi. Di sekelilingnya tim forensik, jaksa dan sejumlah petugas berseragam siap mengawasi jalannya proses ini. Dua mobil tahanan hitam berhenti di depan gerbang. Rani Wulandari dan Bima Saputra turun dengan tangan diborgol, wajah pucat dan mata kosong. Mereka bukan lagi pasangan yang dulu bersekongkol dalam gelap. Kini mereka adalah tersangka pembunuhan berencana, dihadapkan langsung pada tempat yang pernah mereka kuasai dengan penuh tipu daya. Pukul 09.30 rekonstruksi dimulai. Petugas kejaksaan membacakan ulang kronologi kasus secara singkat dari laporan kehilangan, pengawasan malam, penemuan drum plastik hingga penangkapan. Setelah itu petugas membawa kedua tersangka ke dapur pakan, lokasi yang menjadi inti dari semua jejak forensik.
Rani berdiri di dekat tungku besar, tangannya gemeter meski borgolnya tidak kengkang. Di belakangnya dua petugas wanita berjaga. Disinilah kalian melakukan kegiatan rutin setiap malam, benar, tanya jaksa penuntut dengan suara datar. Rani hanya mengangguk, pelan suaranya nyaris tenggelam. Ya, perlihatkan kepada kami apa yang terjadi pada malam tanggal 4 Juni. Bima diminta maju, dengan suara parau yang menggambarkan bagaimana malam itu mereka menunggu hingga semua orang di sekitar peternakan tidur. Rani memberi isyarat dari kamar utama lalu mereka berpindah ke dapur pakan dengan peralatan yang sudah disiapkan. Petugas mencatat setiap detail dan menandai posisi gerak mereka di lantai. Pukul 10.10 rekonstruksi berpindah ke area kebun belakang. Tanah di tempat itu masih basah oleh hujan malam. Lubang yang pernah mereka gali telah digali ulang oleh tim forensik dan kini ditandai dengan patok merah. Di sini kalian membuang sisa-sisa hasil pembakaran, tanya penyidik. Ya, jawab Bima datar menunduk dalam. Saya yang gali, dia bantu tutup. Rani mengatupkan bibir, tidak lagi menyangkal. Kamera dokumentasi dari kepolisian merekam setiap gerak tubuh, setiap gestur kecil. Semua langkah mereka kini menjadi bagian dari berkas perkara. Di sisi kiri kebun, tim forensik menunjukkan kepada jaksa kantong bukti berisi fragmen tulang dan abu yang ditemukan beberapa minggu lalu. Bukti ini kini menjadi paku terakhir dalam rangkaian pembuktian kasus. Rekonstruksi dilanjutkan ke saluran pembuangan dapur. Petugas memeragakan ulang bagaimana mereka menkunci alat-alat setelah melakukan pembakaran, berharap semua jejak hilang. Tapi penyaringan logam kecil di ujung saluran yang mereka lupakan justru menjadi saksi bisu yang menyimpan jejak biologis. Hal-hal seperti ini tidak pernah benar-benar hilang, ujar Ardi Pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Menjelang tengah hari seluruh rangkaian rekonstruksi selesai. 21 adegan dipertunjukkan ulang secara detail. Rani tampak kelelahan, bemahannya berdiri kaku. Mereka tidak lagi saling berbicara, bahkan tak saling menatap. Hubungan yang dulu dibangun atas hasrat kebohongan dan rencana kelam kini hancur lebur di tempat yang sama. Jaksa memberi tanda tangan pada lembar terakhir berita acara rekonstruksi. Berkas ini akan segera kita limpahkan, katanya singkat. Sebelum kedua tersangka dibawa kembali ke mobil tahanan, Rani menatap sekeliling peternakan tempat yang dulunya menjadi sumber hidup keluarganya. Angin pagi meniup rambutnya yang kusut. Tatapannya kosong seperti seseorang yang baru menyadari semua hal yang pernah ia miliki telah lenyap. Bima beberapa meter di belakangnya menunduk. Ia tahu tak ada satupun rencana yang bisa berdiri selamanya di atas kebohongan. Saat mobil tahanan bergerak meninggalkan lokasi, Inspektur Ardi berdiri diam di depan dapur pakan. Hujan gerimis turun lagi membasahi sepatu botnya. Ia menghela napas panjang, bukan lega tapi berat. Kasus ini akan berlanjut ke pengadilan, tapi kebenaran utamanya telah diungkap di tempat ini, di tanah basah kebun belakang dan tungku pakan yang dulu menjadi jantung rencana keji itu. Kadang gumam Ardi Pelan, kebenaran tidak muncul lewat pengakuan tapi lewat tanah yang tak bisa berbohong. Langit mendung menyelimuti peternakan menutup hari rekonstruksi dengan kesunyian yang dalam. Sebuah babak gelap dari berba akhirnya terbuka sepenuhnya. Sore itu langit Yogyakarta mulai mengguning. Matahari sore menyelinap di antara jeruji besi rumah tahanan Polres Sleman. Di balik pintu logam berat itu, dua sosok yang dulu bersekongkol kini menjalani hari dengan senyap dan terpisah. Rani Wulandari di sel wanita, Bima Saputra di sel pria. Tak ada lagi dapur pakan, tak ada lagi malam rahasia, hanya bunyi rantai besi dan langkah petugas jaga yang bergema setiap jam. Rani duduk bersandar pada dinding lembab, seragam tahanan abu-abu melekat pada tubuhnya yang semakin kurus. Rambutnya kini dipotong pendek dan kusut. Sudah lebih dari 3 minggu sejak rekonstruksi. Setiap malam ia terbangun oleh mimpi buruk yang selalu sama, suara logam beradu bawah sab dan sosok Andi Prasetyo yang diam menatapnya dari ujung tungku. Ia tak lagi mencoba menyangkal. Dalam pikirannya pengakuan dan rekonstruksi terasa seperti ulang tayang dari kesalahan yang tak bisa diputar balik. Semua langkah yang ia kira cerdas kini menjadi jejak yang menyeret dirinya sendiri. Bu Rani, suara sipir memanggil. Besok sidang pertama, pengacara akan datang malam ini. Rani tidak menjawab, matanya kosong. Kata sidang membuat dadanya sesak, bukan karena takut hukuman tapi karena untuk pertama kalinya semua kebohongan mereka akan diungkapkan terang-terangan di ruang publik. Sementara itu di sel pria, Bima terduduk di sudut punggung bersandar pada dinding besi. Tatapannya tajam tapi lelah. Sejak interogasi terakhir ia tidak lagi banyak bicara. Ia menyadari satu hal yang menakutkan dalam rencana busuk yang mereka buat. Ia bukan pahlawan melainkan pion. Petugas menyerahkan sekarek kertas pemberitahuan resmi tersangka Bima Saputra. Anda dijadwalkan mengikuti sidang perdana pada tanggal 5 Juli 2021 di Pengadilan Negeri Sleman. Ia menggepalkan kertas itu, bukan marah tapi menyesali semua keputusan yang membawanya sampai di ruangan dingin itu. Malam hari, Inspektur Ardi Kurniawan duduk sendirian di ruang kerjanya, lampu meja menyala redup.
Di hadapannya tumpukan berkas kasus Rani dan Bima terbuka rapi. Foto tungkupakan drum plastik kebun belakang hasil forensik tulang rekaman CCTV inframerah semua menjadi bagian dari satu cerita yang utuh. Meski proses hukum sudah berjalan, Ardi tahu kasus ini meninggalkan luka panjang di masyarakat. Desa Berba yang dulu damai dan terkenal dengan peternakan babinya kini menjadi nama yang sering disebut di berita kriminal. Warga sekitar masih syok dan sulit percaya kejahatan sebesar ini terjadi di tengah-tengah kehidupan desa yang mereka anggap tenang. Di meja Ardi juga tergeletak sebuah amplop kecil surat tulisan tangan dari Suyatno ayah Andi. Tulisannya rapi dengan goresan yang sedikit bergetar. Terima kasih Pak Polisi. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya tidak akan pernah mendapatkan anak saya kembali, tapi saya tahu kebenaran sudah tidak bersembunyi lagi. Itu cukup bagi seorang ayah. Ardi menutup mata sejenak. Surat sederhana itu terasa lebih berat dari seluruh berkas perkara. Keesokan harinya pengacara publik datang menemui Rani di selnya. Kita akan menghadapi sidang pertama besok, katanya tenang. Bukti terhadapmu sangat kuat. Satu-satunya cara meringankan hukuman adalah kerjasama penuh. Rani hanya mengangguk. Suaranya nyaris hilang. Ia tahu tidak ada jalan keluar dari kenyataan ini. Saya tidak akan menyangkal, bisiknya lirih. Saya ingin selesai. Di sisi lain, pengacara Bima mencoba meyakinkan kliennya untuk tidak sepenuhnya menanggung beban sendiri. Kalau kamu terus bungkam, kamu akan dianggap pelaku utama. Keterangan Rani akan jadi bebanmu, katanya tajam. Bima diam lama lalu menjawab lirih, dia juga bagian dari ini. Aku tidak akan menanggung semua. Keputusan itu akan mengubah jalannya persidangan. Dua orang yang dulu satu rencana kini akan saling berhadapan sebagai dua pihak yang mencoba menyelamatkan diri sendiri. Malam sebelum sidang, hujan turun pelan di luar rumah tahanan. Petugas jaga menyalakan lampu koridor menciptakan cahaya temaram di dinding lembab. Rani berbaring menghadap langit-langit mendengar tetes air menetes dari atap. Sementara Bima di sel seberang koridor menatap kosong ke lantai. Mereka tidak bisa saling melihat, tapi mereka tahu besok adalah hari di mana semua kebohongan akan dipertontonkan di ruang sidang di hadapan hakim, jaksa dan keluarga korban. Di markas, Ardi bersiap menjadi saksi kunci. Ia tahu perjalanan kasus ini belum selesai. Persidangan akan panjang dan berat, bukan hanya tentang menghukum pelaku tapi juga tentang memberi penutup bagi keluarga korban dan masyarakat Berba. Langit malam mendung. Dari kejauhan lonceng gereja desa berdentang 3 kali. Hari terakhir sebelum sidang pertama berakhir dalam hening yang tebal, seolah seluruh Berba sedang menahan napas. Pagi itu pengadilan negeri Sleman dipenuhi suara langkah kaki dan bisikan pelan. Sejak pukul 7 halaman pengadilan sudah dijaga ketat. Garis pembatas polisi dipasang, wartawan lokal berdiri di belakangnya menenteng kamera dan mikrofon. Kasus ini telah menyedot perhatian publik bukan hanya karena kekejaman perbuatannya tapi juga karena pengkhianatan yang terjadi di dalam satu keluarga. Tepat pukul 08.302 mobil tahanan hitam tiba. Rani Wulandari dan Bima Saputra diturunkan dalam keadaan diborgol diapit oleh 2 petugas masing-masing. Wajah keduanya pucat. Rani mengenakan kemeja putih polos yang kusut, rambutnya diikat ke belakang. Bima mengenakan kemeja abu-abu dan celana tahanan. Keduanya tidak saling menatap meski jarak mereka hanya beberapa meter. Di ruang sidang utama bangku pengunjung sudah hampir penuh. Di barisan depan, Suyatno ayah dari korban Andi Prasetyo duduk diam. Tangannya menggenggam erat tasbih kayu kecil. Di sampingnya beberapa warga Berba hadir dengan wajah kaku. Tak ada sorakan, tak ada keributan, hanya keheningan berat seperti kabut yang menggantung. Majelis Hakim memasuki ruangan pukul 09.00. Ketua majelis, seorang hakim senior bernama Ibu Ratna Widodo, mengetuk palu 3 kali. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rani Wulandari dan Bima Saputra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ukapnya tegas. Jaksa penuntut Bapak Dimas Prakoso berdiri dan mulai membacakan surat dakwaan. Setiap kata yang keluar darinya terasa berat. Detail tentang malam pembunuhan, tungkupakan drum plastik, kebun belakang dan hasil forensik. Rani menunduk dalam air mata menetes pelan. Bima sebaliknya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Hanya jari-jarinya yang tampak kaku mensengkeram lutut. Perbuatan terdakwa suara Dimas bergema di ruang sidang dilakukan dengan perencanaan matang dan secara bersama-sama dengan tujuan menghilangkan nyawa Andi Prasetyo demi kepentingan pribadi. Jaksa menuntut pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 55 ayat 1 KUHP. Bisik-bisik terdengar dari bangku belakang. Hakim memukul palu 1 kali, harap tenang. Pengacara Rani meminta waktu untuk menyampaikan eksepsi pembelaan awal dengan alasan terdakwa telah bekerja sama dan mengakui perbuatan sejak awal penyidikan. Sementara pengacara Bima berusaha membangun narasi bahwa kliennya bukan otak pelaku melainkan ikut terbawa dalam tekanan emosional dari Rani.
Untuk pertama kalinya dua orang yang dulunya bersatu dalam kejahatan kini berusaha saling menyalahkan untuk menyelamatkan diri. Setelah dakwaan dibacakan, hakim memanggil saksi pertama Inspektur Ardi Kurniawan. Dengan seragam lengkap, Ardi maju ke depan dan mengangkat tangan untuk bersumpah. Suaranya tenang dan mantap saat menjawab setiap pertanyaan jaksa dan pengacara. Apakah saudara menyaksikan langsung proses rekonstruksi, tanya jaksa. Ya, jawab Ardi singkat. Apakah barang bukti utama tungku drum saluran pembuangan ditemukan di lokasi yang sama? Benar. Semua bukti forensik mengarah ke satu titik, dapur pakan milik korban. Ardi kemudian menjelaskan bagaimana rekaman pengawasan malam, hasil pemeriksaan laboratorium serta pengakuan kedua terdakwa saling menguatkan satu sama lain. Sementara Ardi bersaksi, Rani menahan napas. Bima memalingkan wajah. Semua kepingan kebohongan yang mereka susun dengan hati-hati kini dibongkar satu persatu di depan hakim dan masyarakat. Saksi berikutnya adalah tim forensik. Mereka menunjukkan foto tungkupakan sisa abu serta laporan resmi hasil uji DNA yang menkokohkan fragmen tulang dengan identitas Andi. Saat foto tungku diperlihatkan di layar besar, suara isak pelan terdengar dari barisan depan. Suyatno menunduk, air matanya jatuh membasahi ujung tasbih. Hakim menatap ruang sidang dengan mata tajam namun tidak dingin. Harap hormati jalannya sidang, katanya pelan. Menjelang siang sidang diskors untuk istirahat. Saat Rani digiring keluar ruang sidang, ia tidak sengaja bertemu pandang dengan ayah korban. Tatapan itu hanya berlangsung 2 detik tapi cukup untuk membuat langkahnya goyah. Dalam tatapan Suyatno tak ada amarah meledak-ledak, hanya kesedihan mendalam yang jauh lebih berat dari teriakan. Bima yang berjalan di belakangnya tak menoleh. Ia tahu semua jalan kembali ke satu malam kelam dan tidak ada satupun pembelaan yang bisa menghapusnya. Sesi siang berlangsung lebih singkat. Hakim menutup sidang dengan pernyataan sidang selanjutnya akan digelar tanggal 20 Juli dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan dan pembacaan keterangan terdakwa. 3 ketukan palu menggema mengakhiri hari pertama persidangan. Ketika Rani dan Bima dimasukkan kembali ke dalam mobil tahanan, hujan turun rintik-rintik di halaman pengadilan. Wartawan berteriak memanggil nama mereka tapi tak satu kata pun keluar dari mulut kedua terdakwa. Di ruang sidang yang sudah mulai kosong, Suyatno masih duduk sendirian menatap bangku saksi tempat Ardi berdiri tadi. Ia tahu keadilan tidak akan mengembalikan anaknya. Tapi kebenaran kini telah berdiri di tumpuan hukum. Langit Sleman mendung dan babak persidangan baru saja dimulai. Hari itu 20 Juli 2021, langit Sleman kelabu sejak subuh. Hujan tipis turun membasahi halaman pengadilan negeri Sleman. Tidak seperti sidang pertama yang ramai wartawan, suasana sidang kedua terasa lebih tegang karena hari ini adalah pemeriksaan saksi terakhir dan keterangan terdakwa. Di ruang sidang bangku pengunjung kembali dipenuhi. Beberapa warga desa Berba datang lagi, sebagian karena rasa ingin tahu, sebagian karena mereka mengenal korban semasa hidupnya. Suyatno, ayah korban, duduk di hong depan menggenggam tasbih kayunya seperti sebelumnya. Matanya sembab tetapi sorotnya tenang dan tegas. Ia datang bukan untuk balas dendam melainkan untuk mendengar seluruh kebenaran. Pukul 09.00 majelis hakim yang dipimpin oleh Ibu Ratna Widodo membuka sidang. 2 terdakwa Rani Wulandari dan Bima Saputra digiring masuk secara terpisah. Rani tampak lebih lemah dari sidang sebelumnya, wajahnya pucat, langkahnya berat. Bima sebaliknya terlihat kaku dan defensif seperti seseorang yang sudah tahu arah semua ini. Jaksa Dimas Prakoso berdiri membuka agenda hari ini dengan suara tegas. Yang mulia, hari ini kami akan menghadirkan saksi terakhir, yaitu saksi ahli forensik dan saksi lingkungan yang mengetahui keadaan terdakwa dan korban sebelum peristiwa terjadi. Saksi pertama Dr. Rudy Hartawan, ahli forensik yang menangani analisa sisa tulang dan abu di dapur pakan. Dengan jas putih dan raut wajah serius, ia memberikan keterangan ilmiah dengan tenang namun jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, katanya fragmen tulang dan sisa pembakaran yang ditemukan di tungku dapur pakan kokok dengan profil DNA korban Andi Prasetyo. Kami juga menemukan residu panas tinggi, artinya proses pembakaran dilakukan lama dan sengaja. Jaksa mengangguk. Dengan kata lain, ini bukan kecelakaan melainkan usaha menghilangkan jejak secara sadar. Betul, jawab Dr. Rudy mantap. Suasana ruang sidang membeku. Setiap kata dokter forensik itu seperti paku yang menangkap ke dalam kebohongan yang pernah dibangun Rani dan Bima. Saksi berikutnya Sri Wayuni, tetangga dekat peternakan korban. Seorang ibu parubaya dengan suara lembut namun sorot mata tegas. Ia bersaksi tentang kehidupan keluarga korban sebelum kejadian. Saya sering lihat Bu Rani dan Mas Bima bersama di peternakan, katanya pelan. Awalnya saya pikir cuma urusan kerja, tapi lama-lama kelihatan aneh, sering sembunyi di dapur pakan malam-malam. Warga juga mulai curiga. Hakim mengangguk meminta saksi menjelaskan lebih rinci. Sri bercerita bagaimana beberapa malam sebelum Andi dinyatakan hilang, lampu dapur pakan menyala lebih lama dari biasanya.
Malam tanggal 4 saya dengar suara mobil keluar pelan tapi enggak tahu siapa. Baru besoknya semua heboh katanya Pak Andi hilang. Keterangan saksi ini mengikat puzzle waktu dengan rapi malam penghilangan jejak dan waktu pembunuhan benar-benar selaras dengan bukti forensik. Setelah saksi terakhir selesai, hakim memberi waktu kepada terdakwa untuk memberikan keterangan pribadi. Ruangan hening saat Rani Wulandari berdiri di depan mikrofon. Napasnya berat, matanya merah. Saya tidak bisa minta maaf, kukup suaranya lirih. Saya tahu semua sudah hancur. Saya kilaf, saya lemah, saya ikut hawa nafsu dan kebencian saya sendiri. Saya tidak bisa kembalikan apapun. Hakim bertanya apakah terdakwa mengakui perbuatan membunuh dan membakar korban. Rani mengangguk pelan. Ya Yang Mulia, saya mengakui. Suara tangis pelan terdengar dari bangku pengunjung. Suyatno menunduk dalam air matanya mengalir pelan tapi ia tidak bersuara satu kata pun. Kini giliran Bima Saputra. Ia berdiri kaku menatap lurus ke depan. Saya tidak menyangkal ikut dalam kejadian itu, katanya datar. Tapi bukan saya yang merencanakan semuanya. Rani yang pertama bilang mau singkirkan Andi. Saya bodoh, saya ikut. Tapi yang meletakkan rencana dia. Rani tertegun menoleh ke arah Bima. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian minggu. Tatapan itu bukan lagi tatapan dua kekasih melainkan dua orang yang saling menjerumuskan. Hakim menggetuk palu pelan. Pengadilan yang akan menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Kalian berdua telah membuat pilihan kalian sendiri. Menjelang siang, majelis hakim mengumumkan jadwal sidang putusan tanggal 5 Agustus 2021. Pengadilan akan mempelajari semua keterangan saksi terdakwa dan bukti forensik sebelum menjatuhkan putusan, ukap Ibu Ratna dengan nada tenang namun tegas. Rani kembali duduk, tubuhnya goyah. Bima menunduk tak lagi mencoba membela diri. Semua upaya menyalahkan satu sama lain terasa sia-salah saat bukti berbicara lebih lantang daripada kata-kata mereka. Saat mereka digiring keluar dari ruang sidang, Suyatno berdiri perlahan. Ia tidak mendekat, tidak berkata apapun. Tapi tatapan matanya menggiringi langkah mereka keluar, tatapan seorang ayah yang kehilangan segalanya namun tetap berdiri tegak untuk menyaksikan keadilan ditegakkan. Di luar hujan mulai berhenti. Awan kelabu tersibak sedikit meninggalkan jejak sinar matahari pukat di halaman pengadilan. Ardi berdiri di sisi pintu keluar diam memperhatikan mobil tahanan yang membawa dua terdakwa pergi. Dalam hatinya ia tahu babak akhir sudah dekat. Kebenaran telah lengkap, kini giliran hukum berbicara. Pagi 5 Agustus 2021, halaman pengadilan negeri Sleman kembali dipenuhi wartawan, petugas keamanan dan beberapa warga desa berbayang mengikuti kasus ini sejak awal. Hujan semalam telah berhenti meninggalkan udara dingin dan basah yang menyelimuti seluruh kawasan pengadilan. Suasana pagi itu bukan riuh melainkan tegang karena semua orang tahu hari ini adalah hari pembacaan putusan terhadap Rani Wulandari dan Bima Saputra. Pukul 08.55 mobil tahanan hitam berhenti di depan pintu masuk. Dua terdakwa diturunkan dalam pengawalan ketat. Rani mengenakan kemeja putih lusuh, rambut diikat rapi ke belakang. Wajahnya tampak pucat tetapi tidak lagi meneteskan air mata seperti di persidangan sebelumnya. Bima dengan kemeja abu-abu berjalan kaku dan dingin, tatapannya lurus ke depan. Di dalam ruang sidang, Suyatno, ayah korban, telah duduk lebih dulu di bangku depan. Di tangannya masih tergenggam tasbih kayu kecil, benda yang setia menemaninya dalam setiap persidangan. Ia menatap ke arah pintu masuk ruang sidang dengan mata tenang tapi jelas terlihat beban kehilangan yang tidak pernah hilang. Majelis hakim yang dipimpin Ibu Ratna Widodo memasuki ruangan pukul 09.00. 3 ketukan palu menggema di seluruh ruang sidang. Sidang pembacaan putusan perkara pidana atas nama terdakwa Rani Wulandari dan Bima Saputra dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, ukapnya tegas. Jaksa penuntut Dimas Prakoso berdiri di sisi kanan penggakara, kedua terdakwa di sisi kiri. Dua terdakwa duduk di kursi pesakitan berjarak 1 meter dari satu sama lain. Mereka tidak saling menatap. Sejak sidang kedua hubungan mereka benar-benar pekar, tak ada lagi sisa kedekatan yang dulu menjadi alasan dari semua kebodohan dan dosa. Ibu Ratna membuka berkas putusan yang tebal. Suaranya tenang namun setiap kalimatnya menggunci perhatian seluruh ruangan, menimbang bahwa perbuatan terdakwa Rani Wulandari dan Bima Saputra dilakukan dengan sengaja, dengan rencana matang serta menyebabkan hilangnya nyawa korban Andi Prasetyo. Sekarang keji menimbang pula bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan adanya unsur pembelaan diri maupun tekanan dari pihak luar, menimbang hasil rekonstruksi keterangan saksi, ahli forensik serta pengakuan kedua terdakwa yang saling menguatkan ruangan sunyi. Hanya suara ketukan pena dari juru ketik pengadilan yang terdengar lirih.
Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan lanjutnya pengadilan menyatakan terdakwa Rani Wulandari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai pelaku utama. Rani menutup mata pelan, tangannya gemetar namun ia tidak bersuara. Ibu Ratna melanjutkan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa Rani Wulandari. Beberapa orang di ruang sidang menghela napas berat. Di bangku pengunjung Suyatno menggenggam tasbihnya semakin erat. Ia tidak bersorak, tidak menangis keras, hanya meneteskan air mata sunyi. Giliran Bima bahwa terdakwa Bima Saputra terbukti turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan korban Andi Prasetyo. Meskipun bukan pelaku utama, keterlibatannya bersifat aktif dan sadar sehingga tidak dapat dikecualikan dari tanggung jawab pidana. Menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun kepada terdakwa Bima Saputra. Bima menunduk mata kosong. Tidak ada perlawanan. Tidak ada sumpah serapah. Ia menerima kalimat itu seperti seseorang yang sudah lama tahu kesudahannya. Ibu Ratna memandang kedua terdakwa dengan sorot mata tajam namun tenang. Tindakan kalian telah merampas nyawa seorang suami, seorang anak dan seorang warga yang tidak bersalah. Tidak ada hukuman yang mampu mengembalikan hidup korban, tetapi keadilan harus ditegakkan. Pengadilan menyatakan sidang selesai. 3 ketukan palu menggema lagi menandai akhir perjalanan panjang kasus ini. Saat kedua terdakwa digiring keluar ruang sidang, wartawan menyorot kamera mikrofon diarahkan ke wajah mereka. Tapi baik Rani maupun Bima tidak mengungkapkan satu kata pun. Mereka berjalan dalam diam di apit petugas menuju mobil tahanan. Dari kursinya Suyatno berdiri perlahan. Ia tidak mendekati mereka. Ia hanya memejamkan mata sejenak, menghembuskan napas panjang seperti seseorang yang menutup sebuah bab luka panjang dalam hidupnya. Bukan kemenangan gumamnya pelan, tapi keadilan sudah bicara. Di luar gedung pengadilan, Inspektur Ardi Kurniawan berdiri di teras memandangi awan kelabu yang mulai peka oleh sinar matahari. Dalam diam ia mengingat kembali semua langkah panjang penyelidikan, laporan kehilangan, pengintaian malam, temuan tungku, rekonstruksi persidangan. Ia tahu tidak ada akhir yang bahagia dalam kasus seperti ini, hanya ada kejujuran yang akhirnya muncul dari kegelapan. Mobil tahanan perlahan meninggalkan halaman pengadilan. Rani dan Bima duduk di dalamnya, 2 orang yang pernah berbagi rahasia gelap kini hanya 2 tahanan dengan masa depan yang tak lagi pasti. Langit Sleman mulai cerah, burung-burung gereja terbang melintas di atas halaman pengadilan. Suasana yang berat perlahan memudar, menyisakan keheningan dari sebuah keadilan yang akhirnya ditegakkan. Kasus ini akan tercatat lama dalam ingatan masyarakat Berba, bukan hanya sebagai kejahatan keji tapi juga sebagai peringatan tentang apa yang terjadi ketika nafsu dan pengkhianatan menggalakkan nurani. Di tangga depan gedung, Suyatno menatap langit yang mulai biru. Untuk pertama kalinya sejak anaknya hilang, ia menghembuskan napas panjang tanpa gemetar. Ia tahu luka itu tidak akan hilang, tapi hari ini kebenaran telah menang. Kisah tragis ini bukan sekadar sebuah kasus kriminal, tetapi juga menjadi peringatan keras tentang nilai kepercayaan, kejujuran serta konsekuensi berat ketika nafsu dan keserakahan menguasai hati manusia. Tidak ada rencana kejahatan yang sempurna karena kebenaran selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Hargailah orang-orang yang mencintai dan memperkayai kita. Jangan biarkan satu momen kelemahan menghancurkan seluruh hidup. Satu keputusan salah dapat menyeret seseorang pada penyesalan seumur hidup. Jika menurut Anda kisah ini memberikan pelajaran berharga, maka berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru setiap hari. Bagikan kisah ini agar lebih banyak orang menyadari pentingnya menjaga kepercayaan dan batas moral dalam hidup. Setiap langganan dari Anda adalah dukungan besar bagi kami untuk terus menyebarkan kisah nyata yang syarat pelajaran kehidupan.